tindak lanjut berikutnya. Ini awal dari prolog kami. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat Ketua kami, Gus Labib, Ketua Komisi D, yang saat ini kebetulan masih ada acara dan belum bisa bergabung. Terus anggota Komisi D yang lain, mohon maaf ada yang baru perjalanan pulang kunker, ada juga yang takziah, ada juga di Kecamatan Bogorjo Pak Anif itu menyaksikan serah terima jabatan camat, ya, sehingga mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap sedulur-sedulur DPM Blora, kami dari kawan-kawan yang ditugaskan untuk menerima panjenengan. Dari itu prolog kami kurang lebihnya mohon maaf, semoga ini tidak menghalangi hikmat dan rasa hormat kami terhadap panjenengan, namun ini menjadikan sebuah tataran penghormatan kami terhadap panjenengan untuk memberikan pelayanan kami sebagai DPRD terhadap masyarakat Blora dan juga terhadap DPM khususnya. Jadi ini dari kami, waktu sepenuhnya saya sampaikan Gus Gofur. Dari kami, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, kali disambi monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Mas Edi, anggota DPRD Komisi D, dan segenap anggota DPRD yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan kepada Sekretaris Dewan yang kami hormati juga, dan tak lupa saudara-saudariku semua di Bapak Blora yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang diridhoi Allah. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini. Semoga membawa keberkahan, kemuliaan dan juga rahmat Allah diturunkan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti apa yang menjadi syafaat utamanya pertolongannya hari ini sampai yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, kami mewakili teman-teman di Bapak Blora berterima kasih sekali kepada Mas Edi dan juga anggota Dewan yang lain merespon kegiatan kami, yaitu salah satunya melatih untuk berbicara dan juga memetakan persoalan terutama untuk perempuan disabilitas di Kabupaten Blora. Kebetulan kami di kesempatan siang hari ini membawa 6 perwakilan dari 6 perkumpulan perempuan disabilitas. Ada Kecamatan Bogorjo, Kecamatan Jepon, Kecamatan Banjar, Kecamatan Tunjungan, Ngawen, Kunduran. Di sini memang banyak beberapa permasalahan yang nanti bisa menjadi acuan juga untuk anggota Dewan kedepannya, terutama untuk bisa memperhatikan perempuan disabilitas, karena kami menganggap perempuan disabilitas itu lebih rentan atau mungkin stigma diri. Dalam arti stigma diri di sini itu rasa malu, minder, tidak percaya diri itu lebih tinggi 10 kali lipat dibanding laki-laki. Karena itu kami di program DPM di 2 tahun ini, yaitu salah satunya untuk peningkatan kapasitas hidup perempuan disabilitas agar mereka bisa bekerja dan juga berdaya. Akan tetapi memang yang kita harapkan itu memang bagaimana mereka semua itu bisa lepas stigma diri yang selama ini menjadi hambatan mereka untuk bisa keluar rumah dan beraktivitas. Karena nanti dari Mbak Rin, Mas Arif dan juga Mbak Sofi bisa menceritakan bagaimana keadaan di lapangan. Karena sebenarnya tadi saya tidak mau ikut ke sini, jadi memang saya harus juga mengalahkan beberapa kegiatan juga untuk mendampingi teman-teman
untuk kesini. Setidaknya kalau yang saya utamakan adalah di saat dimana ada astiqoilah atau mungkin kaula apa istilahnya hamba Allah yang paling rendah, disitulah kita juga harus hadir di situ karena banyak berbondong berjuta-juta malaikat itu hadir menyaksikan dalam satu forum. Itu memang saya utamakan. Yang lain tadi saya memang kalahkan semua, saya lebih baik bagaimana di majelis yang paling dimuliakan Allah itu. Terus yang seterusnya memang ada beberapa permasalahan juga, terutama untuk disabilitas yang orang itu vakum, dalam arti vakum. Mungkin di Bogor juga ada 2 disabilitas yang kemarin saya share di grup. Itu kan kerdil, dua-duanya mencangkul sendiri, menanam padi sendiri ya Mbak, menanam brambang sendiri. Mungkin kalau sama yang dipakai untuk macul itu masih tinggian dipakai untuk macul. Makanya saya kemarin tuh pakai petel loh. Gitu. Itu juga menjadi pertanyaan juga. Tapi saya beranggapan itu luar biasa. Kenapa? Di saat Allah menciptakan di atas akal kita, tapi mereka itu memiliki sesuatu hal yang di luar akal kita juga untuk menangkapnya. Itu juga bagi kami juga luar biasa. Karena apa? Dua-duanya dalam satu rumah, cuma 2 orang Mbak ya. Cuma 2 orang kecil, mungkin antara 30 cm 50-40 ya, bisa 50-40 cm. Mungkin sama kursi ini masih tinggi kursi yang kita duduki itu, tapi di Bogorjo itu 2 orang dalam konteks satu rumah. Dia hidupnya luar biasa. Makanya saya katakan luar biasa, kenapa? Karena dia bisa mencangkul, bisa menanam padi sendiri, dan juga bisa beraktivitas tanpa ketergantungan dengan orang lain. Itu bagi kami juga luar biasa, di atas akal kami. Terus yang kedua yang di Ngawen itu juga kemarin menemukan ya ada perempuan disabilitas selama 15 tahun ya Pak. Ah? 15 tahun. Oh ya, jadi 15 tahun itu tidak keluar rumah sama sekali. Nah, dari pihak orang tua melarang, mengakibatkan yang mungkin dulunya difabel tuna wicara dan rungu, akhir-akhirnya karena tekanan dari orang tua sekarang menjadi ganda seperti orang gila. Itu kan jika kita sayangkan di situ. Makanya kami berharap memang untuk teman-teman mungkin anggota Dewan juga memikirkan terkait hal yang paling dasar dalam arti permasalahan untuk terkait disabilitas. Memang ini baru beberapa kasus yang mereka temui. Ada juga memang yang sampai sekarang itu memang masih menjadi PR kami juga. Itu kaitan pendampingan bagaimana perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Terutama sampai kemarin yang ditunjukkan sampai sekarang ujung-ujungnya damai. Itu memang kami berharap ada dukungan dari anggota DPRD dan juga DPRD Kabupaten Blora terkait bagaimana perlindungan untuk perempuan disabilitas. Karena yang saya yang saya analisa selama saya di Kabupaten Blora itu ada 16 perempuan disabilitas, kasus 16 disabilitas itu tidak ada ujungnya. Ujung-ujungnya damai, bahkan kasus itu ditutup tanpa ada keadilan juga. Hal ini nanti akan apa? Nantinya itu akan membuat mungkin predator-predator yang lain juga akan melakukan yang sama. Karena selama ini kasus untuk yang menimpa perempuan disabilitas tidak ada kejelasan sampai sekarang. Ini yang saya sayangkan untuk di Kabupaten Blora seperti itu. Terus yang selanjutnya kami juga mohon dukungannya juga untuk kaitan Pergub untuk disabilitas di Kabupaten Blora. Sampai sekarang memang belum ada realisasi. Sebenarnya sudah ada, akan tetapi kita coba diam apakah Pergub itu sudah sampai mana. Karena kemarin pada waktu kita anggaran NPC untuk olahraga disabilitas itu di saat kita diam itu anggarannya hilang. Kemarin baru kita usut ya bro, baru kita usut untuk anggaran untuk olahraga disabilitas. Semoga saja nanti di tahun ini juga ada anggaran. Masa
kita utang untuk apa kegiatan terus kan tidak mungkin. Bahkan Mas Triyono kemarin sore itu bingung. Padahal kita sudah memasukkan beberapa proposal ke dinas yang terkait, akan tetapi kok bisa hilang itu ya juga aneh kan gitu loh. Makanya nanti kita juga mohon tolong untuk Mas Edi untuk dinas terkait tolong diingatkan kaitan pendanaan untuk olahraga disabilitas. Mungkin dari kami, dari saya pengantar ini, nanti mungkin Mbak Sophie, Mas Arif, Mbak Rin yang lebih jelasnya, yang bersinggungan langsung dengan teman-teman di lapangan gitu. Kami cuma bisa mendoakan semoga Mas Edi dan anggota Dewan yang lain diberikan kesehatan, yang paling penting keselamatan dan juga kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting dalam hidup. Yang kita cari hanya satu, yaitu rahmatnya Allah taala. Karena apa? Kita untuk menebus surganya yang abadan-abadan tidak mungkin kita bisa. Karena dengan rahmatnya Allah itu, karena kasih sayang Allah kita bisa masuk surga. Karena itu, bukan karena kita beribadah terus selama 60 tahun, tidak. Akan tetapi surga itu bisa ditebus dengan rahmatnya Allah. Bukan karena kita berbuat baik terus, akan tetapi kalau kita berbuat baik lepas dari rahmatnya Allah juga sia-sia seperti itu. Mungkin dari saya untuk mewakili teman-teman, nanti bisa teruskan Mbak. Saya mungkin dari Mbak Rin atau mungkin Mbak Sophie bisa menyampaikan. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk yang pertama ya ini ya, dari Kunduran, Mas Alif benar benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat. Kami diberikan waktu untuk bertemu di aula ini ya. Yang pertama, saya sebetulnya sebagai pendamping dari Perdipa atau perempuan disabilitas yang ada di Kecamatan Kunduran. Untuk usahanya kami saat ini pengolahan makanan ringan dari ini untuk iu dan juga kacang asin. Tapi selama ini kami di sana hanya mengandalkan untuk pesanan dari pas ada pesta pernikahan. Untuk produksi sehari-hari memang masih kesulitan karena di kelompok yang di Kunduran itu belum punya peralatan. Dan kami juga sudah mengajukan ke dinas sosial proposal. Mudah-mudahan nanti juga kita bersama bisa mengawal agar juga perempuan yang di Kunduran bisa juga kita hari produksi dari kerajinan tersebut, olahan makanan tersebut. Yang kedua, kami dan Mas Irawan juga mendampingi yang di Kecamatan Tunjungan. Itu lokasinya di Desa Tambahrejo Bendem. Itu olahannya bukan olahan, itu produksi kain bercak yang dibuat kerajinan seperti tas dan juga gulungan rambut, titikan rambut. Ya banyak karyanya, tapi untuk pemasaran juga masih kesulitan. Kesulitannya lagi untuk komunikasi juga ini sangat sulit karena di anggotanya itu ada yang ini rung bicara dan juga jaringnya memegang handphone. Jadi memang kami kendalanya untuk pemasaran dan juga komunikasi. Dan untuk di Tunjungan juga kami sudah ajukan untuk bantuan peralatan yang di dinas sosial. Juga sama seperti yang di Kunduran, kemudian kita tidak lupa dengan juga bisa bersama-sama dengan kami mengawal dan juga saudara-saudara yang di Tunjungan bisa berkreasi seperti yang daerah lain. Saya kira untuk dua kecamatan ini hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin di Kunduran makanan olahan perca. kain Iya, kain perca. Yang di Kunduran memang belum setiap hari produksi, mengandalkan makanan bentuknya apa Mas? untuk uyu, snack dan juga kacang asin. Ya.
Pun berjalan berapa lama Mas? Kalau yang di Gunduran baru sekitar belum ada 1 tahun. 6 bulan gitu. Ya sekitar 6 bulan. Yang di Benten Oh sama. Kalau Sama, itu ya? sama ya sama. berarti kurang lebih awal tahun 2022 mulai. Iya. Awalnya. Gitu Ada aja. anggota pinten tenggene Benten? Di Benden itu ya aktif sekitar 5 orang. 5 orang. Yang di Gunduran juga sama 5 orang. 5 orang. Iya. Selama niki napa produksi sing pun didamel untuk penjualannya terus pundi? Yang di Bendem kami juga sudah bantu pemasaran. Kemudian juga sama Mas Irwan itu juga laku yang online Mas ya? Jual online ya? Oh, sudah nembus pasar online? Ada. Baru wacana. Ya, kemarin baru laku 1 memang. Laku 1 alhamdulillah. Kita syukuri. Ya. Wacana awal. Oke. Menembus itu Belum. Iya. Karena baru belajar kami. Oke, dari saya sebentar dulu. Terima kasih Mas Arif. Mbak Arin atau Mbak Sofi lanjutkan untuk pendampingannya. Terima kasih Mas Baik. Ya, ini anak pendamping dari Berdiva Gunduran sama Diva itu perempuan. bisa beda perempuan di Mabuk. Oh, ada perkumpulan perempuan di Mabel. Soalnya singkatan itu kata Mas. Belum diterangke. Ya, sebenarnya gini Pak Edi, ini dari teman-teman pendamping itu sebenarnya sudah mendata banyak perempuan disabilitas di kecamatan itu, terutama kecamatan Gunduran sama Tunjungan. Kalau di Gunduran berapa orang Mas jumlahnya pendatanya? 70, nah 70. Kalau di Tunjungan sama 70 ya. Ada 70 sudah data Pak. Cuma yang produktif. Itu hanya perempuan ya Pak ya? Ya yang kita data perempuan disabilitas. Ya, agak maksudnya gini, kalau bisa dimaksud sekalian data itu tidak hanya perempuan. Kalau mungkin kegiatan panjenengan karena konsentrasi ada program perempuan. Nah, dulu yang pernah saya sampaikan data di Fabel Seblora sudah ada belum? Sudah ada ya? Nah, itu saya tak maksud sehingga apa? Paling tidak panjenengan itu bisa membantu pemerintah untuk bukan data awal. Nah, jadi kalau sampai 70 itu berarti termasuk tinggi ya Pak? Itu per kecamatan Pak? Kecamatan ya. Belum mencakup semuanya. Belum mencakup semua itu baru Ini ya, belum ada Pak. Oh, ya istilahnya gini loh Pak. Karena kita keterbatasan di lapangan nih. Karena mungkin diambil yang misalnya mungkin teman-teman yang terdekat atau yang memang ada itu dari itu di bawahnya banyak seperti itu. Tidak semua desa, tidaknya mungkin hanya beberapa desa gitu, atau kecamatan. Saya kira cukup ya untuk Gunduran sama Tunjungan sudah. Kita lanjut dari Bogorjo sama Jepang ini Mbak Sofi sama Mbak Ani jadi sama berpaparan sendiri-sendiri ya, jangan sama-sama. Oke, gantian aja ya. Ya, Gantian. Oke. Monggo Mbak Sofi sama Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya Sofi sebagai pendamping Berdiva di Bogorjo dan di Jepang. Kita sudah mendata sekitar 67 perempuan disabilitas yang ada di Bogorjo. Satu kecamatan itu sudah semua, yang belum itu hanya di desa Jurang-Jero. Karena motor saya tidak memungkinkan untuk ke sana, jadi kita melewati itu. Di sana itu seperti yang diceritakan Pak Gofur tadi, yang 2 orang kerdil itu beliau emang mandiri di rumah. Dulunya itu menanam bawang merah sendiri, terus pokoknya di sawah itu ia melakukannya sendiri. Tapi karena sekarang sudah usianya lumayan berbahaya, jadi memilih untuk menanam jagung aja.
dan itu pemikirannya itu masih yang zaman dulu gitu, tidak pernah, karena tidak pernah keluar rumah untuk diikutkan kegiatan di DBM aja beliau masih belum mau, karena berpikirnya itu kayak mau dipamerkan ke orang lain, orang jelek gini mau dipamerkan ke orang-orang gitu loh Pak. Awalnya gitu. Jadi Takutnya dia ya. iya, pemikirannya beliau masih kayak gitu Pak. Saya sendiri untuk merubah mindset beliau masih kebingungan mau dari mana gitu. Terus dari kalau perkumpulan teman-teman yang di bekerja itu karena rumahnya berjauhan, kebanyakan juga difabel mental, yang aktif hanya sekitar 5 orang dan itu pun berjauhan. Di sana juga sudah membuat usaha, merintis usaha jamu kunir asem. Jamu kunir asem. Jamu kunir asem. Dan kita juga sampai malam kalian tidak kita juga mencoba untuk merintis serbuk kunir asem sama serbuk kunyit gitu, tapi masih dalam proses. Kalau kunir asem sistem penjualannya melalui online dan jika ada orang beli kita baru buat seperti itu. Untuk peralatan juga seadanya. Kalau dari Perdipan Jepang kita sudah berjalan sekitar 2 tahun. Iya, kalau Perdipan Jepang sudah 2 tahun. Kalau di Jepang kan anyaman bambu. Mungkin Mbak bisa cerita Mbak. Iya, mungkin ini pelaku usaha yang ada di Sumber Kota sudah kita ikutkan. Casing Mbak. Nah, ini biasa Mbak, santai nih. Ngomong, produksinya mau diceritakan. Monggo Bu Matmi bisa diceritakan kegiatannya. Asmane Bu, asmane pulau yang Sepang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, sudah uang sudah. Sudah. Mantap. Mas, ya. Kesukaan alam bambu dan oknum kudu. Kopi mengkudu. Iya. Ini baru nih. Nek belum pernah dengar kok. Teh ya. Kopi juga, teh juga. Terus kok contoh berdua itu bener Ibu. Dan di sekretariat ada Oh, udah. Kapan-kapan tak coba ya Bu. Ya, Nah, terima oke, kasih oke. Pak. Dan anyaman bambu yang dibuat apa saja. Permasalahan. pemasaran alam bambu sudah sampai luar kota. Untuk penjualannya sudah sampai ke luar kota. Nah, ketemu di Mawon. Semarang sama Cilacap sama Gresik sama Rembang. Semarang, Cilacap, Rembang. Oh, oke. Alhamdulillah. Lewat apa Mbak? Lewat online. Lewat online. Facebook, Twitter, Facebook Instagram. sama Instagram. Oh, Facebook sama Instagram. Alhamdulillah, deh. Terus Dan kerjaan kedua itu mengikuti Kegiatan kegiatan berumur dan seperti setiap bulan satu kali. Kalau teman rutinnya berapa bulan sepindah Bu? satu kali yang ada di Satu kali. Sumber Kota setiap tanggal 7 itu. Kalau di DBM kan juga ada kegiatan perkumpulan setiap 6 kelompok dampingan kan 1 bulan sekali. Group meeting itu. Oke Mbak. Sip. Oh, sip. kayaknya kopi Lanjut boleh. Sama anak bambu. teh Aku kudu. luar biasa ini. Permasalahannya apa Mbak yang dialami Mbak? Pemasaran aku pemasaran Pemasaran. Mbak untuk packagingnya gimana? karena orang satu bukan aku Packagingnya kurang Oh, bagus. Oke. dan pemasaran anak belum sampai itu Pak. Semakin aku Belum laku lagi ya. Kok laku cuma belum maksimal. Iya. Itu
Udah, mau tambah suami apa tidak? Sudah. Terkait anyaman bambunya, pengen inovasi lain apa tidak? Ini kan itu akan nambah inovasi membuat wadah buah Pak. Kepengen membuat wadah buah yang dari anyaman bambu itu loh Pak. Dari Sumur Bata sendiri kan pembuatan anyaman bambunya itu hanya dunak, wakul, anting, besek, kipas, masih yang hal-hal dibutuhkan di rumah tangga gitu. Nah, kita pengennya terutama di Sumur Bata Pengennya pelatihan itu atau pripun sing pengennya panjenengan dan Pak. Peningkatan. Pak. ya penambah keterampilan itu Iya. ben dambelnya saged sing macam-macam itu ya. Oke. kalau seperti souvenir itu kan nantinya bisa dipasarkan gitu Pak. Kalau untuk pembuatan duna kalau gitu kan hanya dibutuhkan di rumahan gitu saja. Pengennya kita untuk seperti tas, terus tempat buah, tempat tisu kayak gitu. Dan juga alatnya untuk pembuatan besek itu harus memakai alat. Nah kita masih manual gitu. Kalau untuk alat irat kan supaya bisa tipis gitu Pak. Kalau kita masih manual jadinya juga harganya masih agak mahal gitu. Nah kalau dibandingkan dengan yang lain sekitar 5 juta apa berapa gitu Pak. Jadi kan mahal ya Pak untuk alat irat itu. Ini tak KPR. Iya. Golek info alat sing ngulu iku regane piro? Oke, kamu semangat ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya mungkin Baik. Ya bukan enggak apa-apa Mbak. Masih Masih masa, Mbak. Santai mawon. Oke. Masih nganu Pak, ini masih lega nih Pak. Oh, masih lega. Tak dongakno dan petuk judulnya. tempatnya apa namanya? Maksudnya lagi selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Barokati Nikmah dari Jiken Pak. Saya pendamping Perdiva Jepon dan Perdiva Bogorjo bersama dengan Mbak Sofi untuk di Kecamatan Jepon Mbak. Ini kan tadi sebelumnya sudah disebutkan dengan Mi bahwa Jepon itu produksi kayak benda, markol, anting gitu. Ya. Kemudian kami menyarankan untuk ada produk inovasi begitu. Sehingga sebelumnya kan memang jangkauannya masih untuk kebutuhan tradisional, misal untuk gastiso, untuk pernikahan seperti itu. Jadi kami menginginkan adanya ini Pak, pelatihan anyaman plastik dari jari-jari itu loh Pak. Oh, Iya. yang plastik bekas-bekas itu. Atau yang plastik apa? Seperti plastik bungkus kopi kayak gitu. Atau yang plastik apa? Jeli-jeli Jeli-jeli, kayak Pak. rotan itu Pak. Udah dulunya Seperti Iya. tempat yang buat dipakai orang belanja Oh, pulang sampai ngomong Pas apa kan dulu Pak? Pas apa? kayak sini. tali Nah, itu bekas tali memang itu anu Mbak Sri. Itu juga karyanya teman-teman masyarakat itu. Oke, bagus. Iya Pak. Sehingga nanti kan peminatnya atau target pasarnya kan bisa luas untuk anak muda. Sekarang kan juga bisa untuk terus di aksesoris, dikasih aksesoris. Jadi jangkauannya lebih luas gitu. Jadi kan kalau sekarang kan masih ini ya Bu ya, apa ya istilahnya kayak usahanya masih stuck gitu loh Pak. Belum ada peningkatan seperti itu. Jadi kita menginginkan agar Perdiva Jepon nanti bisa berinovasi itu. Ya Pak. Pelatihan itu mau ya plastik ya Mbak. Iya, anyaman plastik. Rencana di ngapain? Kalau dari Bogorjo. Ya penting. Iya, kalau Bogorjo ini Pak kan jamu munir asem yang udah ini. Kemudian Kamu punya asem atau ada varian jamu nusmes? kalau yang lain ini apa Mbak namanya? Beras kencur. Iya. Tapi yang memang sering produksi itu yang munir asem tadi Pak.
Iya. Itu bisa bertahan berapa lama Mbak Nek? Untuk diproduksi atau harus habis dari itu atau bisa dipakai? Kalau yang siap seduh itu kalau didinginkan bisa berapa Mbak? 2 hari, 3 hari Pak. Masih seperti itu. Kita juga belum ini Pak, untuk formulasi yang bagus itu seperti apa, kemudian bisa tahan lama itu seperti apa, itu masih butuh. Iya. Oh iya Pak. Ada jamu kuat tak? Belum Pak, itu kayaknya butuh pelatihan. Bilang rasanya, tadi kan nggak mau rasem ya Gus ya. Rasem, beras kencur. Katanya ada varian lain nggak? Masuk obat jamu kuat aja enggak? Belum Pak. Yang herbal kan gitu. Justru paling mahal itu loh, ya Mbak Dia ya. Mungkin dari Pak Edi tahu dan bisa dilatihkan ke kita. Pelatihannya Pak. Sehingga kita kan nanti nggak ragu. Pelatihan apa ini membuat jamunya? Iya, komposisi ya. Kalau jual kan jadi nggak ragu Pak, kalau udah tahu ini aman, ini bagus. Iya. Iya. Jadi doakan ya Pak, semoga mungkin nanti bisa ekspor atau gimana. Sekarang kan rempah-rempah ini sangat ini ya Pak, di mari ya, di luar negeri juga. Iya. Begitu Pak. Ya sama support ya. Amin. Iya Pak. Iya Pak. Support dan doa. Dukungan. Siap. Ngaten Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Jadi untuk yang ada kabar, Mbak? Tidak ada. Oh sudah, matur. Terima kasih Mbak. Gantian yang pendampingan di Ngawen sama Banjarjo, Mbak Den sama Mbak Lian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmane Mbak. Nggih. Nama saya Siti Muntarin, saya pendamping dari Perdiva Banjarjo, juga pendamping Perdiva Ngawen. Selama saya mendampingi Perdiva Banjarjo, yaitu saya itu pertama pendataan, lalu kita mengajak teman-teman yang kita data tadi untuk bagaimana bisa keluar rumah biar stigma dirinya itu mulai berkurang. Kita ajak adanya pertemuan rutin di tiap tanggal 27. Kami itu selalu mengajak mereka untuk berkumpul. Saya latih untuk biar berani keluar rumah, berani berbicara, biar tidak mengurung diri terus di rumah, karena stigma seorang perempuan itu lebih tinggi. Biar mereka itu tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Jadi kami mengajak mereka yang sudah kami data tadi di setiap desa, kami selalu mencari adanya keberadaan Perdiva di situ yang masih produktif. Kita ajak untuk adanya pelatihan yang sudah tua, ya juga kami data. Nanti kan kalau ada semacam bantuan, kami selama ini juga bekerja sama dengan Basnas, adanya bantuan dari Basnas ada, itu kami berikan kepada mereka yang sudah tua, yang membutuhkan seperti lumpuh layu, juga yang lansia, itu kami beri support. Berupa apa Mbak Rin? Berupa sembako seperti ada beras, ada gula, ada minyak. Tidak ada semua kan? Ada, kadang ada di gula.
Dan selama ini kami mendampingi dari Perdiva Banjarjo, sudah ada pertemuan rutin. Kami sudah punya bersama teman-teman, sudah punya produk. Ada produknya cistik dari kelor, juga kerupuk rempeyek. Itu yang di mana kawan atau Banjar? Itu yang ada selama ini ya, ada yang ada di Banjar. Banjar itu lokasinya. Banjar itu lokasinya kadang kita itu buatnya juga di Sendangwuwu juga ada kita, tapi fokusnya di tempat organisasinya di Sasak Buroto. Oke. Apa? Rempeyek, cistik, kerupuk. Kerupuk apa itu, Mbak? Itu kerupuk dari kangkung juga ada, dari kelor juga. Kelor. Iya. Oh, bahan kelornya saking pundi? Kita mencari di tempat sekeliling kan, sekarang kan banyak. Iya, nggak usah beli. Nah, mungkin ada pesanan banyak. Insya Allah bisa. Kemarin juga kami sudah dapat pesanan dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Alhamdulillah. Berapa banyak lagi Jakarta pesanannya pun? Per apa tuh? Itu 70 per jenisnya itu 70 kilo biji 70. Iya. Ya. Ya, insya Allah Pak, nanti Pak kalau sudah maksimal nanti insya Allah pesanannya banyak. Doanya aja Pak. Juga yang saya dampingi dari Ngawen itu juga punya produk olahan makanan juga, tapi itu dari keripik tempe. Juga ada ceriping pisang bermacam-macam varian rasa. Juga ada sirup jahe emprit herbal Pak. Ya, mungkin kalau mau pesen bisa. Bahan jahenya saking pundi? Ya beli di pasar Pak, tapi harganya juga masih mahal. Mungkin suatu saat kita bisa nanam sendiri, biar lahannya ada, tapi untuk bibitnya belum ada. Nah dari selama pendataan itu Pak, itu di Ngawen sendiri itu masih banyak yang belum kami data. Itu baru sedikit itu difabelnya itu banyak sekali Pak. Kadang satu rumah aja itu ada 2 difabel. Kebanyakan di Ngawen itu banyak yang 2 difabel satu rumah Pak. Insyaallah. Sampai ada berapa sak Ngawen coba ngantos pinten Mbak? Itu yang kemarin baru saja saya datangi itu 2 rumah. Ya, desa. Itu berapa? Satu desa berapa? Satu desa itu baru saya menginjak 6 rumah itu ada 2 rumah yang difabelnya. Satu rumah itu 2 orang. Yang kemarin yang ada di Gondang itu juga ada 1 rumah itu juga 2 orang. Yang Ngawen yang itu belum semuanya itu baru saja masuk, baru 6 rumah itu sudah ada 3 keluarga, 3 rumah. Maksudnya ya Pak, dari jumlah pendataan semuanya itu global berapa di Ngawen? Itu kan baru Ya pendataan yang selama ini itu saya kan dapat jatah itu 60 orang difabel untuk perempuannya. Tapi meskipun itu untuk perempuan, tapi saya selalu yang mendata cowoknya juga saya data semua. Mungkin kalau ada globalnya itu 60, tapi saya mendatanya lebih dari 60. Yang itu maksudnya laki-laki perempuan itu. Laki-laki perempuan. Yang laki-laki itu cuma saya data, enggak saya masukkan ke yang perempuan tadi. Soalnya kan yang
laki-laki. Nanti kalau suatu saat dibutuhkan kan itu kita punya data-data yang ada di Ngawen. Kan gini loh, Mbak, pembedaan dari beberapa desa. Ada sekitar 10 orang. Enggak, dari kan gini loh. Mungkin dari upload data itu didapat dari berapa desa kan itu. Oh gitu. Ya. Sekitar 10 desa. Itu baru 10 desa, tapi yang lainnya belum tersentuh sama sekali. Yang Semawur Pecareng aja saya baru masuk 3 rumah, belum semuanya. Mungkin Mbak Lia bisa menambahi lagi. Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin mau menambahi apa yang disampaikan Bu Rin saja. Jadi di Ngawen itu dalam selama 6 bulan ini sudah ada pendampingan dari tim DBM. Itu mereka sudah punya embrio usaha. Itu sirup jahe, kemudian keripik tempe, dan itu yang di Ngawen. Iya, itu yang di Ngawen. Nah, lokasinya di desa Sambonganyar, Pak. Sambonganyar Pol nggih begitu. Jadi teman-teman di sana itu mulai merintis usahanya itu sudah awal 2022 berarti. Nggih. Jadi kebutuhan dari Ngawen itu sendiri mungkin pelatihan tata boga. Jadi seperti apa, bagaimana ini minuman sirup bisa bertahan lama. Kemudian makanannya supaya rasanya enak itu seperti apa, renyah. Kemudian tahan lama itu juga mereka belum paham untuk sampai sana. Jadi mereka hanya membuat mungkin pesanan sekitar. Jadi kebutuhan dari Ngawen sendiri itu mungkin mereka perlu pelatihan tata boga. Sama yang di Banjar juga permasalahannya saya kira sama, karena mereka juga olahannya belum maksimal gitu Pak. Masih perlu pelatihan lagi. Kemudian masalah pemasaran. Jadi teman-teman meskipun dari tim DBM sudah memberikan pendampingan pemasaran online, itu pun belum maksimal. Jadi kan kebanyakan teman-teman perempuan disabilitas ini belum melek digital. Gitu. Jadi untuk memanfaatkan media sosial pun masih lemah seperti itu, belum bisa. Jadi pemasarannya mungkin story WA dan lain-lain seperti itu. Jadi kebutuhan teman-teman perempuan mungkin dari semuanya itu adanya pelatihan sesuai ini usaha masing-masing seperti itu. Kemudian ada tambahan juga itu lumpuh layu. Jadi di DBM itu ada beberapa data yang lumpuh layu. Nah, kebutuhan lumpuh layu itu kan yang pertama mungkin asupan makanannya harus bergizi, karena ada anak-anak juga yang lumpuh layu. Kemudian mereka membutuhkan ini pampers ataupun pembalut bagi yang perempuan, karena mereka kan tiap bulan datang bulan. Jadi mereka kayak pampers itu kebutuhan pokoknya. Nggih, seperti itu. Kemudian terkadang juga dari keluarga itu belum menerima PKH atau bantuan yang memang untuk kesejahteraan masyarakat seperti KIS, kemudian PKH, itu mereka juga ada yang memang belum dapat. Kemudian permasalahan selanjutnya kadang dari keluarga sendiri itu tidak memasukkan disabilitas itu dalam KK keluarga. Ada Mbak? Ada. Ada berapa yang tidak punya identitas, artinya tidak masuk KK, mungkin berarti kan tidak masuk KK, belum beli KTP, apalagi akte ya? Iya. Ini itu loh Mbak, dengan sepengetahuan jenengan selama ini? Sepengetahuan saya dari 6 kecamatan tadi yang sudah didata itu sudah ada data masuk mungkin 20 orangan yang belum memiliki belum rekaman KTP.
belum punya Kendalanya apa Mbak? Iku gak gelem personalnya atau keluarganya izin? Itu atau apa itu faktornya? Faktornya mungkin gini, karena disabilitas kan kadang mental ini kan susah untuk diberitahu itu loh Pak. Misal diajak kemana juga keluarga takut mungkin nanti kumat atau gimana, jadi mereka susah untuk diajak rekaman di balai desa. Kesulitannya seperti itu. Kemudian yang lumpuh layu kan juga kesulitan jika diajak ke balai desa, jadi harus ada tim yang membantu gitu. Sehingga aku mau coba data ini ya. Apa jenenge nyawe? Bisa sambung aja. Jenis disabilitas UYPMK itu orang yang pernah mengalami kusta Pak, orang yang pernah terkena, orang yang pernah terkena kusta. Itu akhirnya ini Mbak. Iya Pak. Jenis kita Pak nggak dikasih keterangan Pak. UYPMK itu orang yang pernah mengalami kusta, berarti ya orang yang sudah sembuh dari kusta. Sudah ex kusta. Terus ex kusta malah dong. Ya maaf ya Pak. Gak apa-apa. Ini tak kira itu istilah anyar. Iya Mbak, terus. Jadi itu tadi permasalahannya, ketika mereka tidak dimasukkan atau tidak punya etika, jadi tidak bisa mengakses pelayanan dari pemerintah seperti itu kan. Dia tidak bisa masuk DTKS dan lain-lain. Kemudian untuk lumpuh layu ini, semoga nanti bisa ada jalan keluar bagi mereka, karena ada juga yang anak-anak yang lumpuh layu seperti itu Pak. Jadi penanganannya seperti apa, karena mereka juga mungkin berasal dari keluarga yang tidak mampu seperti itu. Itu tambahan dari saya, semoga nanti Pak Sri atau yang lain bisa menambahi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Sudah? Sudah. Ini Pak. Ini mau tambah apa Mbak? Ngomong Mbak. Ya, sudah. Kalau ada yang sampaikan lagi, Bu Berani. Sekalian dirangkum yang dengan sampaikan Stoyo. Iya. Dirangkum. Saya tambahan sedikit ya Pak. Banyak nggak Pak? Oh iya. Ini Pak, ketika kita di lapangan itu kan banyak menemui disabilitas anak-anak gitu ya. Namun anak itu yang masih apa? Ya dengan beragam jenis, ya. Namun di desa-desa tersebut itu sebenarnya banyak juga yang kemudian punya anak disabilitas terus dibiarkan gitu. Bagaimana kalau ada sosialisasi gitu Pak? Entah nanti teknisnya seperti apa, tapi di desa itu ada sosialisasi untuk misal orang tua yang punya anak disabilitas, sehingga orang tua itu paham harus disekolahkan di mana, terus menanganinya gimana, sehingga anak-anak itu tidak tumbuh begitu saja gitu loh Pak, tanpa tahu potensi gitu. Kan emang Pak gitu. Kalau udah terlanjur tua atau apa, tapi dia di rumah terus nggak tahu potensinya seperti itu. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi, katanya isek kurangan ini Mbak kami. Sampaikan Mbak yang belum. Ngumpung. Ketemu ini, Sampai Mbak. Udah ya? Mungkin kita Mbak. Oke, Mbak Rin, monggo. Jangan terkait itu Pak, yang disabilitas tunarungu wicara itu kebanyakan tidak disekolahkan Pak, tapi orang tuanya kadang bingung, mungkin dari segi ekonomi ya Pak. Kalau ada, gimana kalau ada itu apa sekolah untuk disabilitas tadi seperti tunarungu wicara itu ada SLB khusus, maksudnya nggak dipungut biaya gitu loh Pak. Soalnya kadang iya dari orang tua itu kadang sudah punya disabilitas, kadang mau menyekolahkan tidak punya biaya gitu Pak. Kadang yang saya tanya soalnya kayak gitu. Terima kasih Pak. Mbak Rin, Profesor. Apa lagi? Ada lagi?
Iya, Mbak Sofi monggo, Mbak Sofi. Kalau dari dampingan yang pernah saya data itu kan kalau tahu SLB, tapi kesusahannya itu untuk mobilisasi gitu loh Bu Rin. Bukan karena orang tuanya bayar apa tidak, tapi mobilisasi ke sana itu mereka kesusahan. Kadang yang antar harus menunggu sampai beberapa jam gitu, kayak penyadarannya masih kurang kayak gitu. Mandiri itu tuh ya. Nah, SLB Jepang itu kayaknya tidak bayar gitu soalnya. Iya. Mungkin adanya aspirasi dukungan armada Pak. Armada Pak, karena untuk menggunakan silda juga butuh itu Pak kayaknya. Spesial ini kan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada yang lain? Mulai. Oke. Mas Irawan, Kawan. Ayo Mas apa namanya? Irawan. Enggak Mas. Ranggulat oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mungkin yang ingin saya sampaikan terkait sama seperti teman-teman semua Pak. Permasalahan kami kan untuk dampingan di Tunjungan dan Gunturan itu kita permasalahan yang pertama Tunjungan ini masalah pemasaran Pak. Untuk produksi kami sudah berjalan. Kami butuh terkait dengan pemasarannya. Kemudian juga permasalahan di Tunjungan ini penyadaran dari orang tua terkait mengurusi anak disabilitas. Karena ada kasus satu itu di Tunjungan anak disabilitas mempunyai disabilitas rungu wicara Pak. Itu tidak sekolah, tapi sebenarnya dia itu memiliki potensi yang cukup baik, gitu Pak. Kemudian untuk Kunduran sendiri permasalahannya sama seperti dampingan yang lainnya terkait pelatihan, begitu. Sudah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di lapangan kepada Bapak Anggota Dewan. Terima kasih ya. Walaupun kadang-kadang mungkin saat penyampaiannya dia beda-beda Pak, ini unik ini. Unik. Mbak Rey ini tapi lo seneng Pak. Semuanya kerso ngendikan kabeh lo seneng. Terima kasih dan kesempatan yang luar biasa. Dan ini yang terakhir ini dari saya ya Pak. Dari saya bukan terakhir Pak. Bukan terakhir, hanya tambahan. Ini kita punya lembaga yang namanya disabilitas NPCI Pak, National Paralympic Committee Indonesia. Kebetulan ini berakhir tahun 2016. Itu dan pada saat itu juga tahun 2016 sudah mencetak atlet tingkat provinsi itu. Nah sangat luar biasa, baru dilantik pengurusnya bulan Agustus, ready bulan Maret sudah mendapatkan emas untuk Blora kan gitu. Ini sangat luar biasa. Tapi yang menjadi permasalahan kita adalah support anggaran kan gitu. Karena kegiatan ini harus didukung dengan anggaran untuk bisa mengikuti kegiatan di provinsi. Lah permasalahan kita yang saya sampaikan ditangkap dari Pemkab itu karena NPCI tidak masuk dalam perbebannya Pemkab secara rutin gitu. Tetapi kalau tidak secara rutin nanti di selama 1 tahun juga bisa. Oke, nggak apa-apa itu. Tapi tetap mohon diupayakan kalau bisa, karena ini NPCI sama dengan ON, sama dengan ON. Kalau ada event-event keolahragaan tingkat mulai dari provinsi,
nasional, internasional itu sama Pak perlakuannya. Jadi kalau kita tidak disupport, berarti kita harus berhenti, kan gitu. Dan berhenti, nah terus ada itu piye, kan? Nah kemarin dari Gus Habib, Ketua Komisi D sudah menyampaikan diupayakan kalau di kemarin pas hari ulang tahun NBC yang ke-3 atau 4 yang di kantor NBC, sama Pak Edi juga hadir karena sudah menyampaikan nanti saya kawal untuk perbu hibah, nanti biar NBC mendapatkan hibah setiap tahun seperti itu. Tapi sampai saat ini beberapa itu masih saya belum tahu kan. Nah karena Gus Habib jadi nggak ada, mau nanti Pak Edi bisa menyampaikan. Terus yang kedua di awal kemarin